Apa saja yang harus diwaspadai dan paling berpotensi terjadi jelang 2 hari pencoblosan akan kami bahas bersama dengan aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Heroik M. Pratama, dan juga pengamat politik Karyono Wibowo. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Abram. Saya terlebih dahulu ke Mas Heroik. Ya. Dari Perludem memantau tidak apa yang sesungguhnya terjadi di luar negeri. Kalau di sini masa tenang, yang jelas tanggal 14 April kemarin Minggu pencoblosan sudah terjadi untuk saudara-saudara kita yang memilih di luar negeri. Ya, pertama untuk konteks luar negeri kan memang sedikit berbeda dengan mekanisme pemungut hitung di Indonesia. Betul. Karena dia melakukan early voting, pemilihan pendahuluan, karena kan tidak bisa kemudian kalau di Indonesia kan harus hari libur, di hari libur kan di hari Rabu, sedangkan mereka kan harus berbeda-beda dengan jadwalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mekanisme pemilihan di luar negeri itu ada 3 metode. Yang pertama adalah menggunakan postal vote atau dikirim melalui pos. Yang kedua ada kotak suara keliling atau dulu sering dikenal dengan drop box. Nah, yang ketiga adalah dengan datang langsung ke TPS yang kemudian disediakan oleh KBRI dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa hari belakang ini kita mendengar ada antusiasme yang cukup tinggi daripada pemilih untuk datang dan menggunakan hak pilihnya dengan mekanisme yang ketiga ini, yang datang ke TPS, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari daftar pemilih tetap yang kemudian ditetapkan oleh KPU, itu kurang lebih ada 2 jutaan pemilih kita yang ada di luar negeri. Nah, memang prosedurnya sedikit berbeda pendekatannya. Kalau kita lihat kan kalau di Indonesia buka TPS itu pukul 7 sampai dengan pukul 1, kira-kira seperti itu. Kalau di luar negeri kan sedikit berbeda sampai dengan kalau nggak salah jam 6 sore ya, seperti itu. Nah, yang problem yang berikutnya adalah yang muncul misalnya kalau kita lihat banyak orang yang kemudian mengantri cukup lama. Nah, itu dia. Mengantri cukup lama untuk datang ke TPS, dan itu harus kita cermati lebih jauh. Apakah kemudian yang mengantri ini orang-orang yang sudah terdaftar dalam DPT, ataukah dia yang kemudian di DPTB, daftar pemilih tambahan, atau kemudian dia masuk ke dalam daftar pemilih khusus. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang menarik, gesekan-gesekan tersebut yang terjadi ya. Belakangan sebelum terjadinya kasus Selangor, ini kasus yang lain sesungguhnya. Namun di Osaka, di Jepang juga ada kasus di mana Pak Ahok juga sempat berdebat dengan penyelenggara pemilu di sana. Iya. Ya, memang saya kira ini menjadi penting. Mungkin ada misinformasi yang kemudian tidak diinformasikan lebih jauh kepada pemilih yang datang di TPS tersebut. Misalnya kan bagaimanapun juga, misalnya di Indonesia, ketika kita pindah milih menggunakan A5, itu kita tetap boleh milih di antara jam 7 sampai dengan jam 1. Nah, hal ini kan diberlakukan juga untuk konteks luar negeri. Ketika kita pindah milih, itu diberlakukan juga dari pukul pagi sampai dengan pukul malam sore, termasuk orang-orang yang di DPT. Nah, berbeda yang kemudian bagi mereka yang tidak terdaftar misalnya, mereka yang berlibur tiba-tiba datang ke luar negeri, kira-kira seperti itu, dan ingin menyuarakan ingin menggunakan hak pilihnya, ini kan masuk ke dalam yang daftar pemilih khusus yang baru bisa digunakan 1 jam sebelum tempat pemungutan suara. Dengan menggunakan paspor itu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Dan ini menggunakan surat suara sisa, Mas. Surat suara sisa ini dalam artian kan setiap TPS itu ada kurang lebih 2,5% yang kemudian dilebihkan. Nah, untuk digunakan untuk bagi mereka yang kemudian tidak terdaftar dalam DPT. Nah, jadi memang agak sedikit kompleks, namun saya kira ini lebih ke bagaimana kemudian petugas mampu menginformasikan secara lebih spesifik kepada pemilih agar pemilih juga mengetahui bagaimana prosedur yang berlaku di sana. Baik. Mengapa saya tanyakan itu, Pak Karyono bisa juga melanjutkan penjelasan soal ini. Kita mengkhawatirkan apa yang terjadi di luar negeri akan terjadi di tanah air. Bahwa terjadi gesekan, terjadinya kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mumpuni dari baik itu penyelenggara dan juga pemilih, sehingga ada kecurigaan apakah KPPS-nya partisan atau tidak. Iya, apa yang terjadi di luar negeri ya, bukan tidak mungkin bisa juga terjadi di dalam negeri. Ya, kalau tidak segera diantisipasi. Nah, ini kata kuncinya adalah benar tadi karena Heroik tadi, ya, ini persoalan pemahaman publik, pemahaman pemilih terhadap aturan-aturan, ya, mekanisme pemilu, gitu. Jadi keywordnya adalah soal sosialisasi. Nah, artinya saya melihat sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ini masih belum cukup masif. Belum maksimal? Belum maksimal, padahal waktunya cukup lama. Nah, saya nggak tahu apakah ada kekurangan dalam hal sosialisasi. Ya, apakah misalnya kan beberapa hal KPU menggunakan media misalnya sebagai media sosialisasi, ya. Tapi faktanya juga masih ada beberapa pemilih yang masih belum paham tentang itu. Mengapa demikian? Sehingga ketika ada ketidakpahaman dari KPPS atau petugas penyelenggara yang ada di TPS begitu, seolah ada muncul sentimen kecurangan di sana. Ya, ya ini perlu diverifikasi saya kira ya. Apakah
apa yang terjadi di Sydney, kemudian di Den Haag, ya, di Sydney misalnya, ya. KPPS-nya disinyalir partisan, ada beberapa ya statement yang mengatakan demikian, meskipun penting untuk diklarifikasi. Kemudian di Osaka, kemudian ada di beberapa tempat yang lain. Ya, bisa jadi KPPS itu partisan, misalnya. Dalam konteks strategi pemenangan itu bukan hal yang impossible. Bukannya harusnya mereka netral dan harusnya netral memang, harusnya netral. Sebagai penyelenggara pemilu jelas dia harus netral, dia harus profesional gitu. Tetapi dalam praktek politik ya, ketika memasuki pada wilayah strategi pemenangan, maka sebagai salah satu instrumen pemenangan itu harus bisa bekerja sama ya, menggunakan penyelenggara ya, apakah itu KPPS, apakah itu penyelenggara di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu instrumen pemenangan. Jadi apa yang terjadi di Sydney dan di beberapa negara ya, itu bukan tidak mungkin bagian dari strategi pemenangan. Bagian dari strategi pemenangan. Iya. Baik, berarti ada infiltrasi yang Anda curigai di sana? Bisa jadi seperti itu. Misalnya begini ya, kebetulan saya ini konsultan gitu, Mas Abraham gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak melakukan ini gitu ya. Tetapi dari potret pemetaan pemilih ya, pemetaan pemilih itu kan bisa dipotret melalui survei ya. Di mana misalnya kantong-kantong pemilih, misalnya di Sydney. Di Sydney itu 2014 itu Jokowi menang telak di sana gitu. Menang telak di 2014 itu. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi ya jumlah pemilih ya Jokowi misalnya, maka caranya adalah satu misalnya jumlah pemilih berkurang. Karena sudah dipotret di situ. Oh, ini pemilih. Apa bisa dipetakan yang mana pemilih milih Jokowi, mana pemilih Prabowo? Memang gitu? Secara personal tidak, tetapi dari wilayah itu bisa dibuat. Pun juga demikian, misalnya ya, di sini basisnya Prabowo Subianto misalnya, ya, Prabowo Sandi, ya, itu bisa juga dilakukan ya dengan cara yang sama, Kalau ini basisnya Prabowo Sandi, ya. Kalau dengan cara-cara normatif agak sulit dia untuk menggiring pemilih militannya Prabowo Sandi untuk memilih Jokowi Ma'ruf misalnya. Ya. Satu-satunya yang bisa dilakukan caranya adalah mengurangi jumlah pemilih di wilayah ini. Nah, gitu. Itu yang kita khawatirkan dan kita harapkan tidak terjadi di dalam negeri, Heroik. Yang kita takutkan adalah ini masa tenang. Namun bisa jadi tidak tenang jika statement yang dikatakan oleh Pak Karyono tadi bisa jadi kenyataan soal infiltrasi penyusupan terhadap KPPS dan penyelenggara pemilu di TPS, di akar rumput langsung. Ya, pertama saya ingin mulai dari esensi utama dari masa tenang. Esensi utama dari masa tenang ini mencakup pada 3 aktor, baik pemilih, penyelenggara, maupun partai politik peserta pemilu dan juga kandidat itu sendiri. Tapi pada umumnya masa tenang untuk pemilih itu adalah waktunya bagi para pemilih untuk berpikir secara betul-betul secara tenang gitu. Dalam artian adalah tidak ada intervensi. Kan kita ini sedikit berbeda, Pak. Iya. Karena kalau kita lihat rally pemilu, rally kampanye terutama yang untuk pemilu 2019 ini kan cukup panjang kampanyenya. Yang artinya kan pemilih sudah mendapat banyak sekali informasi mengenai kandidat, partai politik, dan lain sebagainya. Nah, tinggal di 3 hari ini mereka berpikir secara jernih, secara tenang, berkontemplasi, agar kemudian bagi mereka yang belum menentukan pilihan, agar segera menentukan pilihan. Nah, dalam artian ini kan di balik bilik suara itu kan ruang private-nya pemilih, kira-kira dengan surat suara. Nah, dari sinilah kemudian itu dari esensi utama dari pemilih. Yang kedua, bagi penyelenggara pemilu, ini tentunya waktu mereka untuk mempersiapkan hari pemungutan suara. Termasuk pengawas. Nah, pengawas harus lebih bekerja ekstra pada masa tenang ini. Karena kalau kita dengarkan seringkali misalnya kasus vote buying, dalam artian pendistribusian politik uang, itu kan seringkali terjadi pada masa tenang. Nah, kita diuntungkan dengan pada hari ini Bawaslu misalnya dia melakukan yang namanya patroli pengawasan pada masa tenang ini, berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Nah, di sisi lain untuk peserta pemilu dan kandidat, sudahlah cukup untuk kampanye yang sudah cukup panjang itu. Sekarang waktunya adalah mempersiapkan diri untuk melakukan pengawasan dan juga mempersiapkan saksi-saksi pada hari pemungutan suara. Nah, sehingga kemudian
hal ini kan menjadi ruang bagaimana kemudian kita menghasilkan hari pemungutan dan penghitungan suara di Rabu 17 April nanti sebagai hari pemungutan yang sangat demokratis sekali. Dalam artian pemilih datang ke TPS dengan gembira, dengan pilihannya masing-masing tanpa adanya infiltrasi, intimidasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain partai politik pun menyiapkan dirinya untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan tersebut. Dan di sisi lain penyelenggara sudah siap dengan apa yang menjadi tugas utamanya mereka. Baik, jangan-jangan ya, nanti kita akan dalami lagi Pak, kita akan bahas lagi, termasuk barangkali di masa tenang ini pemilih juga akan berkontemplasi disebutkan tadi untuk memakai baju apa nanti yang akan digunakan di TPS nih, kita akan bahas Bapak-Bapak ya. Apakah ini akan memainkan politik identitas dan gesekan di TPS, nanti kita akan bahas lebih dalam. Kami kembali untuk Anda.